Memang rasanya beda sama sedan, tapi untuk sebuah SUV, kok bisa ini begini ya? Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farida Hanif. Wah, jadi tahun 1972 itu pertama kalinya BMW M itu mengudara. Nah, di tahun 2022 kemarin merayakan 50 tahun dari BMW M, BMW membuat sebuah mobil BMW M yang dedicated hanya untuk versi M, bukan untuk versi yang biasa. Ini dia BMW XM. Tapi sebenarnya ini bukan BMW pertama yang khusus untuk M doang. Sebelumnya udah ada BMW M1, bentuknya kayak gini, itu keren banget dan sampai sekarang jadi legend. Tapi sebagai, bisa dibilang bukan suksesornya kali ya. Untuk merayakan 50 tahun, mereka malah meluncurkan sebuah SUV. Ya ini, XM, merayakan 50 tahun dari BMW M. Dan mobil ini, itu bener-bener jadi kontroversi. BMW, itu zaman sekarang, dia bilang, sebuah desain yang bagus itu adalah sebuah desain yang diperbincangkan, yang menjadi topik pembicaraan. Entah kalian suka atau enggak, tapi terbukti bahkan keputusan untuk membuat sebuah SUV itu menjadi bahan pembicaraan terus. Dan mobil ini kalau kita lihat di jalan, kita lihat di media dan kawan-kawan, itu membuat kita jadi bahan diskusi gitu. Jadi mikirin, banyak mobil yang desainnya lebih bagus gitu kan, banyak mobil yang desainnya lebih wah tapi udah hilang gitu aja. Tapi ini sampai sekarang terbukti dari M3 M4 yang depannya kayak gitu ya, atau enggak BMW 7 Series itu malah sukses. Termasuk juga BMW iX. Itu juga terbukti antara BMW iX dan Mercedes-Benz EQS yang SUV, ya ternyata iX lebih bisa diterima karena ya itu bentuknya jadi perdebatan. Dan yang paling penting adalah ketika mobil ini ada di jalanan, itu jadinya outstanding gitu. Orang jadi ngeliatin nih mobil, XM. Yang pasti kan kita tahu mobil ini mahal ya. Tapi ketika dia muncul, itu langsung pandangan kita semuanya itu ngarahinnya ke sini gitu. Dan mobil ini jujur aja, desainnya mungkin gak semua orang suka, termasuk gue masih mencoba mencerna untuk membuat ini jadi normal. Tapi satu hal, ini mobil terlihat mahal. Dan ini sebenarnya yang versi biasa ya, bukan yang red label. Jadi yang red label itu lebih gede, tenaganya 738 horsepower. Yang ini 644 horsepower, 4400 cc V8 hybrid plug-in. Jadi di sini kita bisa ngecas pakai CCS ya. Jadi bisa dicas pakai charger wall charger 7 kW, dan kalau misalkan kita pakai mode EV-nya bisa jalan 80 kilo tanpa bensin sama sekali. 84 atau 88 tergantung dari cara kalian bawa mobil ini. Dan mobil ini juga, ini adalah mobil BMW M dengan tenaga terbesar untuk saat ini. 738 horsepower yang red label. Tapi ini bukan red label, tapi dibikin hitam, merah, ini jadi persis banget kayak red label. Tapi sebenarnya ini di wrapping dan dibikin kayak red label karena kita nyobain mobil ini di Mandalika, di sirkuit Pertamina Mandalika dalam rangka acara Pertamina Pertamax Turbo Ultimate Experience. Wah, jadi nanti kita akan nyetir dan bawa beberapa pemenang yang udah ngisi Pertamax Turbo paling banyak lah di tahun 2023 ini. Jadi mereka menang, dibawa ke Mandalika, nyobain mobil-mobil BMW mulai dari XM, M3, M4, M2, dan lain-lain. Wah, tapi mobil ini outstanding sih. Dan buat teman-teman mungkin ini mobil kan cuma 2 baris 5 penumpang. Gedenya seberapa? Ini mobil gede banget, men. Gedenya mungkin sama kayak X7 ya. Lebarnya 2 meter lebih sedikit, 2 meter kalah Palisade, dan panjangnya 5,1 meter. Gede banget ya. Dan di sini ada banyak lubang-lubang. Ini lubangnya beneran tembus sampai ke bagian roda. Terus lihat deh, ini pelek ya. Ini luar biasa loh. R23, gede banget, 23 inci. Jadi kalau kalian pikir 20 inci udah gede, hold my BMW. Ini 23 inci. Emang besar banget sih. Dan ini kebetulan tadi udah dipakai beberapa track day, jadi kotor ya. Ini ada brake dust dan kawan-kawannya. Dan ini dia pakai ban dari Pirelli P Zero, ukurannya 275-35 R23. Kalau yang belakang 315-30 R23. Dia lebih lebar yang bagian belakangnya. Dia logonya BMW. Kalau versi Jerman bilangnya BMW. Ini remnya gede banget. Wajar sih kenapa gede banget cakramnya. Ya pertama kita punya space yang gede juga karena peleknya 23, tapi beratnya 2,7 ton. Jadi kalian bayangin ngebut naik mobil ini terus harus ngerem di sirkuit dengan bobot 2,7 ton. Luar biasa.
Dan mungkin yang menjadi perdebatan nih ada garis di sini ya. Karena ini tidak BMW sekali dan tidak ada Hofmeister King-nya. Jadi belakangnya seperti ini, nggak dibikin begini. Nah, ban belakangnya dia sedikit lebih lebar karena ukuran ban belakangnya itu dia pakai 315/30 R23. Dan rem belakangnya juga sangat amat besar. Dan yang lucunya, setiap detail dari mobil ini dibikin unik. Kayak contoh, ini sama seperti BMW M lainnya, ada coak sedikit bagian sini ya. Dan di bagian sini, lihat dong, ini dibikin diamond. Ini ada yang keluar sedikit. Bahkan sampai sininya aja dibikin lekukannya itu bener-bener keluar. Terus ke belakang, waduh, ini lampunya, ini bener-bener nonjol kayak gini ya. Kayak tiap elemen dari mobil itu dibikin kayak karya seni ya. Dan di sini ada logo BMW kanan kiri di bagian kaca, persis kayak BMW M1 zaman dulu. XM-nya di sini, dan kalau kita buka bagasinya sangat amat besar dan attention to detailnya luar biasa. Lihat, di sininya juga dibikin motif diamond ya. Terus lihat dong, tuh, bener-bener attention to detailnya bagus banget. Ini semuanya bludru, tebel ya, bagian sininya juga sama. Dan kita dapat khusus nih tas dari XM. Ini tas khusus XM, dibuka, isinya charger. Dan seperti biasa, BMW nggak ada ban serep. Ini bawahnya tidak bisa dibuka ya. Jadi emang udah dibikin gini aja. Oke. Dan mobilnya kan gede banget. Berapa beratnya? BMW sudah diet total. Udah pakai banyak karbon di sasis dan kawan-kawan ya. Tapi tetap aja masih 2,7 ton. Soalnya baterai juga gede, 25 kW. Untuk semua mobil plug-in hybrid itu gede. Oke. Jadi ini adalah bangku baris kedua termewah dari mobil performance yang pernah gue naikin ya. Ingat, ini kata kuncinya mobil performance ya. Ya, pertama pintunya vakum, jadi kita nutupnya pelan aja, dia udah ngedot sendiri. Terus lihat nih bangku belakangnya. Ini empuknya itu kayak kita duduk di Rolls Royce. Jadi empuk sekali ya. Sandarannya pun juga empuk. Terus kita nyender seperti ini juga, headrestnya ada squishy-squishy-nya, empuk sekali. Ya, taruh tangan sebelah kanan, sebelah kiri, semuanya rasanya pas. Meskipun dia nggak bisa dibikin lebih rebah lagi, tapi ini udah nyaman sekali. Plus kita dapat bantal ekstra dengan tulisan XM di sini. Ya, ini enak sekali kursi belakangnya. Sampai kita lupa, oh iya ini mobil performance ya. Tapi kemewahannya luar biasa. Lihat, ini kulitnya di sini pakai Vectan leather, dimana kulitnya ini sama kayak kulit-kulit buat dompet ya di bagian sininya. Terus wah, ini desainnya itu bener-bener beda sama BMW lain. Dan permainan warnanya pun juga, wah ini bener-bener mewah banget. Pol mewahnya. Terus juga di baris kedua ini ya, kita tetap dapat kaca double glass. Dan double glassnya tebal sekali. Jadi peredaman kabin pasti bagus. Terus di sini kita dapat cup holder besar ya, dalam. Sini ada lagi. Ini tempat penyimpanannya emang imba sih. Tapi di bagian armrestnya ini cuma gini aja. Sama kita dapat AC di sini sama bagian pilar, dan kita bisa atur individual. Jadi dia 4-way. Plus yang lucu adalah bagian atapnya. Karena ada mosaik-mosaik model diamond gini. Ini keren banget ya. Lebih kayak instalasi seni dibandingkan dengan sebuah plafon. Nah, cuman ini kan ada garisnya begini ya. Mungkin kalian pikir, oh ini pasti bisa dibuka gitu. Ternyata enggak. Karena atapnya pakai karbon, jadi dia nggak ada kaca sama sekali. Cuma mungkin plafonnya ini dibuat untuk versi yang ada kacanya. Makanya bagian tengahnya dibikin seperti ini. Ini mewahnya pol sih. Setiap bahan yang kita pegang itu semuanya syarat unsur kemewahan. Luar biasa. Dan di belakang kursi ini bisa kita buka, ada charger buat smartphone. Jadi BMW itu kayaknya sengaja bikin M dedicated model itu mobil yang nggak jadi pajangan di garasi, tapi bisa dipakai harian, baik kita nyetir sendiri ataupun pakai supir. Wah, ini sih luar biasa sih. Ya, sekarang kita pindah ke depan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Bagian depan. Tapi kalau di depan sini kursinya agak beda ya. Kursinya lebih meluk dan enggak dibikin squishy, jadi khas mobil sport, agak keras, dan bagian kanan kirinya ini agak naik ya. Jadi di bagian sini langsung berubah, yang tadinya mobil mewah menjadi mobil sporty. Kita nyalain dulu ya. Ini ada suaranya nih. Nah, suaranya kayak gitu.
Karena ini plug-in hybrid, jadi pas lagi idle cuma ada suara AC doang ya. Dan BMW zaman sekarang itu AC-nya cuma bisa diatur lewat head unit. Duduk di depan, sini rasanya langsung berubah. Yang tadinya kemewahan menjadi sporty, tapi tetap sih bertabur kemewahan juga. Dan gue seneng banget dia pakai aksen-aksen karbon yang karbon itu biar karbon, nggak dikasih lapisan lagi gitu. Jadi ini benar-benar dipegang. Ini masih ada pattern karbonnya sampai ke sini ya, sampai ke bagian sini. Dan lihat dong, ini beberapa detail dari mobilnya dibikin kayak karya seni. Di bagian sini nih, ini karya seni. Di sini juga nih ada motif-motif diamond. Dan paduan warnanya sih ini luar biasa. Sampai lihat dong, kuncinya ini dibikin tidak biasa. Tombolnya ada di sini sebenarnya, sama di bagian logo BMW-nya ini buat kunci ya. Jadi emang mobil itu rasanya spesial, tapi dia belum pakai display key-nya yang ada layarnya ya. Mungkin jadi opsional, tapi so far ini mobil, aduh mewah banget sih. Nah yang lucu juga kursinya, dia tuh punya banyak settingan. Dan kalau kalian pikir, ini bisa nggak dimajuin ya? Nggak ada tombol, biasanya kan BMW ada tombol di sini buat majuin ya? Nggak. Jadi kalau kita mau majuin headrest-nya, ini headrest-nya ada tombol yang maju nggak cuma headrest-nya, tapi bagian, nah, maju juga dia. Nah. Jadi maju sepundak-pundaknya, nggak cuma headrest-nya doang. Dan kita bisa naik turunin juga kayak gini. Nah, kalau naik turunin tombolnya biasa ya. Jadi kalau kita nggak pas, itu bisa dimaju mundurin. Tapi headrest-nya ini dibikin keras banget karena kursi depannya untuk driving sporty ya. Makanya terasa keras. Dan kursinya bisa diatur sedemikian rupa. Nggak ada komplain gue sama kursinya. Dan audionya dari Bowers & Wilkins bagusnya pol. Bagus banget. Dan gue suka banget BMW zaman sekarang pakai layar yang model melengkung seperti ini. Rasanya terasa mewah sekali. Dan iDrive yang terbaru juga tampilannya bagus. Relatif mudah digunakan. Meskipun ya gue tahu sih karena terlalu banyak settingan. Jadi kesannya ribet padahal ini udah dibikin semudah mungkin. Kalau kita masuk ke home, ini ada maps sama ada setup buat, nah ini mobilnya nih. Energy recovery-nya mau dibikin minimal, maksimal, drivetrain-nya sport atau sport plus. Wow, langsung nyala. Keren ya suara knalpotnya ya. Sasisnya ada sport, sport plus, steering, brake. Ini 4-wheel drive sport. Ini harus stability control-nya mati. Ada sen juga. Oke. Cuma bisa pas lagi off. Dan kita bisa bikin konfigurasi khusus buat kita ya. Ada M1, M2 di mana nanti kita bisa pencet dari bagian sini. Sama kayak M3 atau M4 juga ada M1 sama M2-nya di sini. Sama kalau kita lihat lebih detail ya. Gue senang banget perpaduan antara metal di sini yang kayak kulit pelana kuda nih ya. Sampai ke sini tuh, wah, ini rasanya beda banget sama BMW yang kita kenal pada umumnya sih. Ini bener-bener mewahnya maksimal. Gimana rasa bawa jalannya ya? Yuk, kita jalan-jalan yuk. Jadi ini sebenarnya kita ganti-gantian masuk sirkuitnya gitu. Cuman ini Om Mobi di belakang, kenapa nggak masuk-masuk? Kalau dia nggak masuk-masuk, kita duluan aja yang masuk. Soalnya nggak boleh sekaligus, tutup ya, biar nggak panas. Kita pindah ke sport dulu, tapi tetap masih stability control harus tetap nyala ya. Oke. Enak banget mobilnya. Jadi tadi gue ada joyride sebenarnya sama Mas Rizal Sungkar. Ini mobil gede banget, berat banget. Karena dia itu beratnya 2,7 ton. Tapi yang bikin surprise dia punya handling yang luar biasa handlingnya. Memang masih ada rasa beratnya sih. Dan dia kan all-wheel drive ya. Kalau nggak all-wheel drive pasti terasa banget yang namanya understeer-nya. Makanya pas kita exit corner, kita bisa sambil gas, itu masih enak gitu. Jadi BMW M itu bikin SUV kencang, bukan berarti rasa SUV-nya tuh hilang sama sekali ya. Tetap dia masih rasanya tinggi, berat ya. Jadi pas kita bawa jalan itu, ya SUV-nya masih kerasa lah. Tapi untuk sebuah SUV, ini the best handling SUV yang pernah gua coba sih. Tuh,
bisa di-rotate sedikit mobilnya. Padahal stability controlnya masih nyala loh. Gila, asik ya. Bisa gini loh handling ya. Memang rasanya beda sama sedan, tapi untuk sebuah SUV kok bisa ini begini ya. Wah. Wow. 200 dong. Bawa SUV di sirkuit, handlingnya bisa kayak gini, larinya bisa kayak gini. Kadang-kadang gue suka amazed juga. Padahal udah beberapa kali bawa mobil ini tadi ya, tapi tetap aja rasanya masih kayak nggak nyangka gitu. Wah, gila mobilnya. Dan tuh ya, body rollnya ya jelas masih ada ya. Tapi aduh. Wah gila nih, ini SUV macam apa ini bisa begini? Seneng banget ini mobil, benar-benar menyenangkan. Yes, ini tikungan lagi, masuk, wah, gas dikit. Wah. Oke, ini kita 2 lap aja. Karena mesti gantian sama Om Mobi ya, kasihan dia udah masuk dari tadi. Biasa dia kan nananunu dulu. Tapi ini mobil, ini ya, dalamnya kedap banget. Heran, kita belok, suara bannya kedengeran, tapi kedengeran tuh minim banget gitu, kayak nggak ada suaranya. Nah sekarang gilirannya Om Mobi ya, dah. Wah, spektakuler nih mobil. Memang bukan sedan. Dan kalian jangan berharap seperti rasanya sebuah sedan. Enggak, tetap rasa SUV-nya masih ada, rasa beratnya masih ada. Cuma dengan bobot yang seperti itu, tinggi yang seperti itu, bisa berbelok seperti itu, ngerem itu kayak, ih kok bisa ya? kayak masih nggak percaya gitu loh. Nah sekarang Om Mobi jalan kan. Untung kita nggak nungguin Om Mobi. Kalau nggak lama dia. Luar biasa. XM luar biasa. Memang mungkin para purist bakal kecewa ya kan. Kenapa nggak ngeluarin supercar gitu kan, yang 2 pintu. Tapi ketika buat SUV seperti ini sih, ya emang bikin berdecak kagum sih. Kok bisa di track kayak gitu bawanya. Kita balikin lagi ya mobilnya ya. Luar biasa ya. Ini mobil sebesar ini, seberat ini, tapi bisa menikung sebegitu hebatnya di sirkuit Pertamina Mandalika loh. Benar-benar luar biasa sih. Dan suara peredaman kabinnya, ya ada suara knalpotnya masih ada, cuma ya ini rasanya kayak kita terisolasi lah. Dan gue seneng banget sama kenyamanan juga. Jadi ini kayak cocok buat bos-bos mafia ya, yang tiba-tiba ada perang, ditembakin di jalan, mau kabur, nah ini tenaganya bisa diandalkan. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ikutin juga seruan kita di sirkuit Pertamina Mandalika bersama Pertamax Turbo Ultimate Experience yang gua taruh di deskripsi di bawah, karena ini video akan muncul yang kedua. Oke, bye-bye.